Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah, dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, kalian tinggal di situ ya. Nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong separuh ya. Ini untuk khusus pejabat di sana. Inilah keadaan. Saya reporter langsung dari Eropa, dari Italiano, negara Italiano, melaporkan dari pembangunan. Saya langsung terbang ke ibu kota koruptor nepotisme. Dan ini adalah singkatan dari kota yang sedang dibangun, dan 2 bulan lagi ini akan bim salabim jadi semuanya. Bulan Agustus jadi semuanya. Ya, kita berdoa ya supaya ada mungkin dukun atau maerat yang bisa berdoa, dan akan ada magic supaya bim salabim jadi seketika. Ini banyak orang-orang juga di sini ya lagi pengen beli tanah. Ini semua ini dari Pulau Jawa semuanya ya. Tuh mereka itu lagi melihat ini apa namanya tanah di ibu kota koruptor nepotisme. Tuh banyak sekali yang pengen beli. Tuh udah berdatangan semuanya. Tuh. Banyak sekali orang-orang ya. Mereka memang sedang merebut tanah di sini karena hampir habis. Itu juga ya. Rumah-rumah sudah dijadi di sana, sudah ditinggal. Ini tempat yang baru. Ya, kalau kalian mau sumbang bisa WC jongkok, WC duduk, WC nungging. Kami terima semuanya untuk kebutuhan kota kita tercinta. Salam waras dari Om Buleleng Italianos. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, apa yang kemudian dikritik habis-habisan oleh si bule ini. Ini heboh ya, bule sebut IKN singkatan Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Wah, ini kok berani banget begitu kan ya, satu sisi begitu. Apakah realitasnya seperti itu atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas ya, dengan adanya situasi seperti ini, oke lah ya, tidak ada masalah. Tapi yang membuat menjadi tidak enak di situ yaitu terkait dengan singkatan Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Ini menjadi tamparan keras ya kepada para Jokowi di situ begitu kan ya, dan bahkan pendukung-pendukung mereka. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika mereka mengkritik habis-habisan negara kita begitu kan ya. Nampaknya ini bukan 1 kali 2 kali dia mengkritik terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada begitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya langkah ini harus hati-hati. Kritik boleh-boleh aja begitu kan ya. Masalah soal nepotisme, tapi masalah IKN, singkatan IKN jangan lalu kemudian ya dirubah dan sebagainya. Tapi saya cukup menarik begitu kan dari perkataan dari si bule ini begitu. Dia mengkritik habis-habisan ya, masyarakat tidak boleh masuk ke IKN, hanya melihat dari jarak jauh saja bagaimana situasi kondisi ketika IKN ini dibangun. Dan kabarnya tuh pada 17 Agustusan ini begitu sudah mulai ditempati begitu. Dan masyarakat tidak boleh masuk di situ begitu ya. Bahkan ya si bule itu bercerita dalam videonya di sekitar mereka masih belum selesai ya, terus kemudian ibu kota negara ini bisa saja ada nuansa-nuansa kemunduran yang sangat luar biasa begitu kan ya.
dia mengkritik habis-habisan ya. 2 bulan lagi akan ya akan mungkinkah ya akan ditempati pada IKN. Tapi jalannya sudah mulai dicor ya. Jalannya sudah mulai diperbaiki dan sebagainya begitu kan. Dan sekitar dari sebelah kiri mereka itu tempat akses jalan masyarakat ya. Itu tuh jalan masyarakat di situ begitu kan ya. Jalan masyarakat, dan sebelahnya mereka ada tanah yang mau dijual katanya begitu kan. Banyak tanah-tanah yang mau dijual yang dekat dengan IKN. Ya mungkin salah satu faktornya mungkin ya seperti yang diceritakan dari beberapa tempo kemarin ya, bahwa dibatasi ya orang-orang yang tinggal di situ. Mungkin nggak? Sebenarnya ini menjadi potensi begitu kan. Kritikan-kritikan inilah yang kemudian ya mungkin bisa didengarkan oleh pemerintah ya, bagaimana kritikan-kritikan si bule ini. Dan bahkan salah satunya begitu kan ya, ketika IKN nanti pada 17 Agustusan ya, sekiranya kalau kita melihat dengan perkembangan sekarang di depan IKN ini masih belum selesai di situ begitu kan. Ya kalau mereka menggunakan hybrid atau lapangan yang ada di sini begitu, oke lah, tidak ada masalah. Tapi kan harus ada tenda di balik ini semua begitu kan ya. Harus ada tenda, terus kemudian kalau panas bagaimana, kalau hujan bagaimana, ya bisa saja nanti ya banjir atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini bukan 80% sudah jadi. Menurut saya pribadi masih 60%. Karena di balik ini semua itu masih belum rampung begitu kan ya. Kita lihat saja dengan update terbaru IKN ini begitu. Artinya apa? Artinya Jokowi ya mulai ingin ngebet sekali gerasa gerusu mereka begitu terkait dengan penyelesaian IKN ini. Wajar kalau mereka kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN mereka mundur begitu kan. Mereka mundur begitu. Jadi mungkin tidak tahan dengan desakan-desakan itu. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas yang ada, seharusnya kan Jokowi ya bersabar dulu mereka begitu kan. Toh pada hakikatnya kan kalau ini jangka panjang, ya kita tunggu saja Prabowo nanti. Kalau Prabowo mau begitu kan ya, nanti IKN Agustusan di IKN ya silahkan begitu kan ya. Nampaknya seorang Jokowi ingin ngebet sekali di satu sisi begitu. Ini gimana logikanya? Ini heboh ya, boleh sebut IKN singkatan ibu kota koruptor nepotisme. Wah, ada apa ini nih? Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan setelah kepala dan wakil kepala otorita IKN mengundurkan diri. Peristiwa itu terjadi 2 bulan menjelang ibu kota baru tersebut akan diresmikan. Presiden Joko Widodo berencana meresmikan IKN 17 Agustusan 2024 atau bertepatan dengan HUT RI yang ke-79. Bahkan kepala negara akan berkantor di IKN bersama sejumlah menteri-menteri ya, dan mulai Juli tahun ini. Artinya apa? Artinya gerasa gerusu dari seorang presiden begitu kan ya, mendesak bagaimana kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN mendesak bahwa pada 17 Agustusan itu harus selesai. Tapi nampaknya ya perkembangan mereka yang dialami oleh Pak Bambang dan Pak Doni begitu kan, mereka mungkin tidak selesai di situ begitu. Akhirnya mencari kalang kabut di situ begitu soal IKN ini. Akhirnya mereka ya ada kabarnya dipecat, ada mundurkan diri, dan pada akhirnya diganti oleh Pak Bas begitu kan ya, dan Antoni di situ begitu. Saya kira Raja Juli ya, maaf. Dalam artian bahwa kalau kita melihat dengan hal ini pasti ya ini tidak akan selesai begitu. Ini bukan 80%, masih sembraut seperti itu begitu kan. Ya jalannya masih belum selesai semua, akses jalannya di situ begitu. Tapi ya inilah apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi di situ, pengennya 17 Agustusan di situ begitu kan. Ya, tidak ada masalah sebenarnya, wajar-wajar aja, silahkan di situ. Tapi pada kenyataannya adalah kalau tidak selesai gimana? Ya, kalau hujan juga gimana? Ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana meresmikan IKN pada 17 Agustus. Seiring dengan itu beredar video pria boleh menyebut jika IKN merupakan singkatan ibu kota koruptor nepotisme. Dalam TikTok boleh ngoceh bule ini mengaku sedang di proyek IKN. Bahkan satu sisi mereka mengatakan, "Halo Om Bole lovers, saya ada di IKN, ibu kota koruptor nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya," ucap sambil menunjukkan ke arah proyek IKN tersebut.
Dengan bahasa Indonesia ya agak terbata-bata, lelaki berkaos biru dongker tersebut yang menjelaskan bahwa di lokasi itu susah ya mendapatkan air. Bahkan hal itu menurutnya membuat susah mandi, sulit bersihkan diri ya usai buang air besar atau BAB. Namun pipa itu aliran air yang sudah didatangkan dari Jakarta. Berhubungan di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Wah, ini bercerita begitu kan ya. Hingga kini belum diketahui sosok bule yang ada di dalam video. Selain itu lokasi dalam video juga belum diketahui. Dan ini viral begitu kan ya. Viral di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kritikan-kritikan diri bule ini begitu kan ya. Begitu luar biasa begitu kan. Tapi ya kita lihat saja mereka belum selesai dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan melihat situasi sekarang ini di IKN ya masih belum 100%, masih 80% dan sebagainya. Ini lihat saja rumah-rumah menteri saja masih seperti ini kok begitu kan ya. Jalannya ya masih seperti ini. Artinya apa? Artinya kan masih belum rampung. Kalau toh pada akhirnya diresmikan pada 17 Agustus ini kan seolah-olah ini kan ada nuansa-nuansa yang kemudian kemunduran begitu kan ya. Ini masih semberaut seperti itu. Ya tidak mungkinlah mereka akan selesai pada pada 17 Agustus ini. Mungkin ya lebih di situ begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.